Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ya. Hari ini saya rindu berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Musa, saudara. Kenapa saya ambil tokoh ini? Karena satu kali saya melihat sebuah acara di sebuah platform online. Acara itu membahas tentang bagaimana budaya orang Yahudi, saudara. Dan ternyata Musa adalah salah satu tokoh yang dampaknya itu sampai berlangsung, berjalan sampai hari ini. Karena ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran Musa sampai itu menjadi sebuah budaya dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, memang acara itu tidak membahas secara khusus tentang Musa, tetapi itu membuat saya jadi tertarik untuk mempelajari kembali tentang Musa. Dan waktu saya coba gali lagi, saya coba teliti lagi, saya pikir saya akan menemukan bagaimana Musa ini orang yang bagaimana dia hidup luar biasa, saudara. Dia ketemu dengan Tuhan di gunung selama 40 hari. Saya pikir saya akan menemukan itu, saudara. Tetapi waktu saya terus menggali, baru saya menggali kehidupan bagian awal saja, apa yang ada dalam hidup Musa. Ternyata Tuhan buat saya berhenti di situ. Itu yang akan saya sampaikan siang hari ini. Dan kalau saudara lihat di pojok sebelah kiri bawah itu ada series volume 1. Karena saya rindu nanti ini akan berlanjut, saudara, untuk seri-seri berikutnya. Entah kapan, saudara ya. Jadi mari kita lihat saja. Judulnya saya berikan yaitu Moses the First Encounter. Perjumpaan pertama Musa dengan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Kehidupan Musa dibagi menjadi 3 bagian. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 tahun terakhir. Tuhan kita itu kalau membuat skenario hidup itu luar biasa, saudara. Pas 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Ya kalau saudara nggak percaya dengan saya silakan riset sendiri, saudara ya. 40 tahun pertama, Musa hidup sebagai pangeran Mesir. Kenapa begitu? Karena waktu itu orang Israel tinggal di tanah Mesir dan setelah beberapa waktu muncullah dinasti kerajaan yang baru di mana rajanya tidak mengenal lagi yang bernama Yusuf. Dan dinasti kerajaan yang baru ini ingin menyingkirkan semua sisa-sisa dinasti yang lama, termasuk orang Israel yang tinggal yang mendapatkan tempat spesial di tanah Mesir waktu itu. Dan karena itu akhirnya raja ini memutuskan untuk semua orang Israel dipekerjakan sebagai budak. Dan mereka ditindas, mereka dianiaya. Tetapi yang menarik adalah waktu orang Israel ditindas, mereka semakin banyak berkembang biak. Jadi mereka semakin orang Mesir semakin takut. Sehingga akhirnya raja Mesir waktu itu memutuskan untuk bunuh semua anak yang baru lahir dari orang Israel yang laki-laki. Tetapi Tuhan menyelamatkan Musa. Tuhan selamatkan dia dan pada akhirnya Musa diadopsi oleh putri Firaun. Jadi sejak dia kecil, dia tinggal di istana Mesir. Dia hidup sebagai seorang pangeran Mesir. Dia makan makanan istana. Dia mendapatkan pendidikan istana sebagai seorang pangeran. 40 tahun. Nah kemudian setelah 40 tahun itu, ada sebuah kejadian di mana Musa membunuh prajurit Mesir yang membuat dia lari akhirnya. Dari istana Mesir dia lari menuju ke tanah Midian, padang gurun. Dia menjadi gembala domba di sana selama 40 tahun. Dia punya istri, dia punya anak. Sampai akhirnya di akhir 40 tahun itu Musa mengalami perjumpaannya yang pertama dengan Tuhan. Di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb. Dan 40 tahun terakhir Musa menghabiskan waktunya menjadi pemimpin Israel di padang gurun. Dimulai dari bagaimana dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun mengembara di padang gurun. Sampai akhirnya dia sampai di pintu masuk tanah Kanaan. Dan Musa meninggal. Nah ini musim kehidupan Musa. Kita akan lihat sama-sama. Di akhir musim yang kedua,
Bagaimana waktu itu Musa bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dikatakan begini, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Gunung Horeb bisa juga disebut gunung Sinai, sama namanya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Terus ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini perjumpaan pertama Musa dengan Tuhan. Berarti waktu itu Musa umurnya berapa, saudara? Oke, kita belajar matematika. Musa umurnya berapa? Yang 40 siapa? Berapa, saudara? 80 kan? Musa berumur 80 tahun waktu itu. Pada umur 80 tahun, di tengah-tengah kehidupan yang nyaman, saudara, Musa mendapatkan panggilan dari Tuhan. Jadi waktu itu kehidupan Musa lagi enak, lagi damai, tenang, mapan. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya pekerjaan. Mertuanya adalah orang yang terpandang, seorang imam. Tetapi tiba-tiba Tuhan minta Musa melakukan sebuah pekerjaan yang hampir mustahil. Kenapa hampir mustahil? Musa harus berhadapan dengan Raja Mesir. Di zaman itu bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat maju. Ilmu pengetahuannya paling berkembang. Bangsa yang sangat kuat. Dan Musa harus berhadapan dengan Raja Mesir. Dan berikutnya belum tentu orang Israel percaya dengan dia. Kalau saudara baca di kisah sebelumnya, Musa pernah mengalami penolakan dari orang Israel. Nah, di samping itu pada waktu Musa sedang diutus oleh Tuhan umur 80 tahun itu, Musa hanyalah seorang gembala domba. Bagaimana mungkin seorang gembala domba harus melawan seorang raja? Kalau misalnya kita yang alami seperti ini, respon kita bagaimana? Kira-kira saja. Tuhan bercanda. Skip lah Tuhan, skip. Utus dia saja Tuhan, jangan aku. Ya kan? Umur 80 tahun sudah nyaman hidupnya. Ngapain ditambah-tambahin masalah? Masalahnya besar lagi. Benar gak? Tetapi yang saya dapatkan dari peristiwa ini adalah ternyata begini saya. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu menghasilkan pengutusan. Saudara gak percaya? Ingat ceritanya Abraham? Waktu dia ketemu Tuhan apa yang terjadi? Terimalah harta yang banyak. Terimalah keturunan yang banyak. Enggak, saudara. Apa yang Tuhan katakan sama Abraham? Pergilah, tinggalkan keluargamu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemana? Pokoknya pergi dulu. Enggak dikasih peta, enggak dikasih link Google Maps. Pokoknya pergi. Mau siapa lagi? Yusuf. Wah, dia dapat mimpi waktu dia umur 17 tahun. Dia akan jadi pemimpin. Tapi terus apa yang dia alami?
13 tahun. Ya habiskan waktunya dalam kesengsaraan. Mulai dari sumur, menjadi budak, ya kan, menjadi narapidana, sampai akhirnya benar-benar umur 30 tahun. Dia menjadi pemimpin di Mesir. Mau bicara siapa lagi? Murid Yesus? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Pergi. Beritakan Injil, jadikan bangsa-bangsa muridku. Jadi waktu kita ketemu dengan Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka harusnya ada sebuah pengutusan di sana. Harusnya kita memiliki, menyadari itu, saudara. Jadi kalau akhirnya kita cuma jadi orang Kristen yang cuma sekedar mencari kenyamanan. Wah, aku mau ketemu Tuhan. Mau merasakan yang sembriwing gitu ya. Saudara, nggak cukup. Nggak cukup, saudara. Mau bicara siapa lagi? Nuh. Ini Nuh menarik, saudara. Dia nggak disuruh Tuhan pergi sih. Tapi dia cuma disuruh Tuhan membangun bahtera, kapal yang besar di atas gunung. Dan kira-kira sejarah mencatat kira-kira si Nuh membutuhkan waktu sekitar 150 tahun kalau saya nggak salah. Untuk melakukannya. Jadi pengutusan bukan hanya bicara soal pergi, tapi juga apa yang kita bangun dalam hidup kita. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan pengutusan. Keintiman tanpa pengutusan itu mustahil. Jadi kalau saudara adalah orang yang suka berdoa, ya kan, suka menyembah Tuhan, merasa intim dengan Tuhan, tapi tidak ada sesuatu yang saudara bangun untuk Tuhan, saudara tidak mengalami diutus oleh Tuhan, mungkin saudara salah ketemu dengan Tuhan. Mungkin Tuhan yang saudara temui bukan Yesus. Jangan-jangan Tuhan yang lain. Coba cek, hati-hati. Kalau keintimanmu dengan Tuhan tidak menghasilkan pengutusan, berarti saudara bukan intim dengan Tuhan. Setuju? Tentu saja nggak ada yang setuju. Karena takut soalnya. Sudah saatnya kita beranjak dari hanya sekedar mencari kepuasan dalam hadirat Tuhan, tapi menangkap kerinduan hati Tuhan. Siapa sih yang nggak ingin dipuaskan? Manusia ingin dipuaskan. Dan Tuhan juga ingin kita dipuaskan. Saya sering khotbahkan itu. Tapi saudara, mari kita naik ke level yang lebih. Bukan hanya sekedar, oh aku datang kepada Tuhan dipuaskan. Ya kan, keluar air mata, air hidung, air telinga, semua air keluar ya kan. Pulang merasa lega gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi harusnya ada sesuatu yang kita mau kerjakan. Saya mau cerita. Semoga waktunya cukup, saudara. Saya bertobat waktu saya umur 16 tahun. Tahun 99. Tahun 99. Dan tepat 10 tahun kemudian, tahun 2009, saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Full timer. Waktu itu di External Leader Training, saudara ya. Di ELT. Nah, apa yang saya alami? Sebelum itu, dari kecil sampai saya umur 26 berarti ya, tahun 2009, saya itu anak rumahan. Maklum, introvert. Ya, sukanya di rumah. Biasanya di rumah itu menyenangkan. Gitu. Di kamar, nonton, dengerin musik, baca buku. Ya, mungkin buat saudara membosankan, tapi ya beginilah. Gitu. Mungkin ada yang relate dengan saya. Tapi sejak 2009 hidup saya berubah. Saya harus keliling bootcamp kemana-mana. Mungkin kalau saudara pikir, wah kan enak, kuliner. Coba ikut. Awal-awal seneng saudara, wah pergi naik pesawat. Belum pernah naik pesawat waktu itu. Wah naik pesawat, wah seneng. Lama berjalan. Kok capek ya? Mulai lelah saudara. Saya pernah satu kali, saya ada di 4 kota di 4 pulau yang berbeda dalam satu hari. Pagi,
habis bootcamp di Manado, ya. Saya ingat waktu itu hari Minggu, kita selesai bootcamp. Pulang kan? Pesawatnya transit di Manado, itu berarti di Sulawesi. Pesawatnya transit di Balikpapan, turun di Kalimantan. Terus sampai Surabaya di Jawa. Malamnya saya harus berangkat lagi ke Kupang untuk bootcamp berikutnya. Bagaimana rasanya? Wow, luar biasa. Jadi buat saya makan pagi di Pulau Alor, makan siang di Kupang, makan malam di Surabaya itu biasa. Sombong banget. Padahal pulang-pulang pijet gitu ya. Bahkan pernah nih kita, ini Ko Welly saksinya. Kita bootcamp di Bali soalnya. Wah enak ya bootcamp di Bali. Dengar dulu ceritanya. Bootcamp di Bali, wah. Di mana waktu itu? Bedugul ya kalau nggak salah. Daerah Bedugul. Hari ketiga, belum selesai acara kita harus langsung pulang duluan. Jadi beberapa panitia kita tinggal di sana untuk closing, kita pulang duluan. Kenapa? Mengejar, langsung pulang ke Taman Dayu. Kenapa? Karena ada bootcamp berikutnya. Jadi sampai waktu itu hari pertama bootcamp di Taman Dayu, saya bilang sama Ko Welly, sama Bang Jun waktu itu, udah kalian tidur aja, istirahat aja, gantian nanti hari kedua baru mulai bekerja gitu. Jadi hari pertama saya yang handle. Bagaimana rasanya? Silakan tanya sendiri saya. Orangnya ada di sini. Setiap kali saya ada di posisi seperti itu, saudara. Setahun 10 kali bootcamp, 15 kali bootcamp. Tiap kali saya bertanya, Tuhan, saya ini ngapain ya? Capek sekali. Apalagi saya suka insomnia. Jadi pergi ke tempat yang baru, tambah gak karu-karuan jam tidurnya. Apalagi kena bootcamp lagi. Wah luar biasa, saudara yang pernah tahu bootcamp kan? Asik kan? Kan enak panitia, coba dirasakan. Harus tidur paling malam, bangun lebih pagi, belum persiapan dan segala macam. Karena gak sempat mandi kok. Capek sekali. Dan di tengah-tengah itu saya sering kali bertanya sama Tuhan, saya ini ngapain ya? Capek sekali. Dari 2009 sampai 2019, 10 tahun saya melakukan itu. Setelah 2019 kena pandemi, lumayan bernafas kan. Setelah itu, walaupun saya tidak wajib datang di bootcamp, ya tetap aja gak bisa lolos. Di tengah-tengah semuanya itu, saya menemukan bahwa ternyata memang yang penting adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kenapa waktu saya, walaupun lagi capek, saudara, ketemu dengan orang, ketemu dengan peserta, ketemu dengan teman-teman yang lain, terrecharge kembali. Bagaimana Tuhan pakai, bagaimana Tuhan berikan kekuatan, bagaimana Tuhan berikan hikmat. Jadi, mari saudara, saya ingin ajak kita semua untuk jadi orang Kristen yang aktif. Tidak hanya sekedar pasif datang ke gereja, tidak hanya sekedar datang ke komunitas, menerima firman, menerima sesuatu yang baik, merasakan dari Tuhan, oke diberkati Tuhan. No, jangan berhenti di situ. Tuhan mau utus kita lakukan sesuatu. Amin. Tuhan mau utus kita pergi ke seseorang mungkin memberitakan kebenaran. Tuhan mau utus kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain mungkin. Memberkati orang lain mungkin. Banyak hal. Dan saya pelajari dari Musa adalah seringkali kita ini seperti Musa. Waktu Tuhan kasih kita sesuatu untuk dikerjakan, kita seperti Musa. Apa yang dilakukan Musa? Musa mempertanyakan dirinya sendiri. Aku gak pandai bicara. Aku ini siapa? Kalau saudara baca di kitab Keluaran itu, dia bilang seperti itu. Aku gak bisa apa-apa. Seringkali Musa mempertanyakan, apakah orang lain menerima aku? Orang Israel mau percaya nggak sama aku? Seringkali kita seperti itu kan? Kita mempertanyakan kondisi yang ada. Wah keadaannya susah, nggak mungkin. Berat.
terjadi keruwetan di kepala kita. Saya sering ngalamin itu. Dulu, satu kali kita mau adakan bootcamp di Pulau Alor, di NTT. Pulau Alor itu pulau yang masih kental dengan ilmu hitam. Dan sebagai orang as a leader, saya selalu dikirim paling pertama yang pergi. Selalu. Jadi saya pergi ke sana sendirian seminggu. Ngapain? Presentasi, sosialisasi, survei. Nah, oke lah. Berusaha menikmati gitu ya. Walaupun waktu dengar, wah ilmu hitam, wow. Saya ilmu putih. Begitu sudah sampai di tempat bootcamp, mau mulai acara, dikasih tahu sama warga lokal. Pak hati-hati ya, di sini nih ada gereja dan masih 2 tahun yang lalu orang itu khotbah dan tiba-tiba dia mati Pak. Udah mulai deg-degan. Iya Pak, terus ada lagi yang khotbah, terus dia sakit seminggu kemudian mati Pak. Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Bagaimana mungkin? Tapi ya puji Tuhan, masih selamat sampai sekarang. Seringkali kita mempertanyakan semuanya, nggak mungkin, susah. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Orang lain nggak mungkin terima saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi hal yang menarik adalah waktu Musa menyampaikan semua keruwetan dalam kepalanya, Tuhan menjawab dengan seperti ini. Aku adalah aku. Wow. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Bingung kan? Loh, kalimatnya begitu. Dan waktu saya teliti apa maksudnya aku adalah aku. Kalau di dalam terjemahan bahasa Ibrani itu hurufnya seperti itu. Ya. Kalau nggak salah itu YHWH kalau nggak salah. Apa artinya? Artinya adalah begini, Allah itu self-existent, dia ada dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dipertanyakan keberasaan Allah. Allah itu kekal, eternal. Allah itu unchangeable, dia tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya, dia tetap Tuhan yang sama. Allah itu tidak bisa dimengerti dengan pikiran manusia yang sempit ini. Tuhan itu setia, faithful, memegang janjinya. Jadi Tuhan sedang bicara kepada Musa bahwa semua keraguan, semua ketakutan itu enggak ada dasarnya. Kenapa? Aku adalah aku, kata Tuhan. Kalau aku yang utus, semuanya mungkin. Jadi, dari sini saya mengambil kesimpulan sederhana. Waktu Tuhan mengutus kita, entah itu membangun sesuatu, entah itu pergi kemanapun, itu bukan soal tentang kita. Tapi soal Tuhan. Soal kepentingan Tuhan, soal rencananya Tuhan. Jadi jangan lagi kita merasa, oh aku enggak bisa, aku punya keterbatasan, aku enggak mampu, aku sudah kehilangan kekuatan dan sebagainya dan sebagainya. Musa umur 80 tahun. Dia punya banyak alasan sebenarnya. Tuhan, aku kan sudah tua Tuhan. Kenapa enggak pilih yang lain yang masih muda? Tuhan, aku kan punya keluarga. Terus masa tidak diurus? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, ini bukan soal kita. Ini soal Tuhan dan kepentingannya dan rencananya. Amin. Ada 3 prinsip yang saya rindu sampaikan tentang dasar pengutusan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Setuju? Coba katakan mau. Yakin mau? Yang kedua, Tuhan memampukan orang yang mau. Jadi saat kita sudah mau, maka Tuhan pasti akan memampukan. Jadi kalau kita tidak mau, ya Tuhan tidak akan pernah beri kemampuan. Amin. Waktu kita sudah mau dan kemudian Tuhan mampukan, maka yang ketiga Tuhan menyempurnakan dengan apa, saudara? Menyediakan semua yang kita butuhkan untuk menyelesaikan rencananya. Mari kita lihat satu persatu. Saudara, Musa itu seorang buronan. Ya enggak?
Dia bukan orang yang sempurna. Dia pembunuh. Kalau saudara baca ceritanya, dia membunuh orang Mesir. Dia membunuh prajurit Mesir. Jadi dia dicari sebagai buronan di Mesir. Dia seorang pelarian. Musa adalah orang yang tidak pandai bicara kalau saudara baca ceritanya. Belum lagi Musa penuh dengan keraguan. Di kitab Keluaran waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia mencoba beralasan, Tuhan aku ini gak pandai bicara, Tuhan aku ini gak bisa, Tuhan nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begitu. Sampai dicatat di sana saudara, Tuhan itu murka. Kenapa? Ini orang terlalu banyak ngeyel, terlalu banyak ragu. Dan waktu diutus, Musa hanya seorang gembala domba. Jadi dari awal Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Dari awal Tuhan cuma bertanya siapa yang mau. Sama seperti waktu Tuhan bertanya kepada Yesaya. Waktu Yesaya ketemu dengan Tuhan. Ya kan? Dikatakan di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Siapa Yesaya? Pada waktu itu Yesaya baru umur 25 tahun. Masih muda. Untuk ukuran nabi dia sangat muda. Masih junior. Bagaimana mungkin seorang yang masih berumur 25 tahun berbicara kepada bangsa Israel atas nama Tuhan dan dia didengarkan? Waduh, berat banget. Yesaya mengakui dirinya penuh dosa. Kondisi yang ada, wah Israel sedang mengalami krisis moral yang luar biasa waktu itu. Dan lagi Yesaya bukan dari kaum religius. Bagaimana mungkin orang Israel percaya, loh kamu ini rohani dari mana tiba-tiba jadi nabi? Tapi kuncinya cuman mau. Ini aku, utus aku. Kalau kita kebanyakan, ini aku, utus dia. Buktinya apa? Kalau dikasih kepercayaan, ayo ya, kamu ya. Ah janganlah, aku gak bisa, aku gak mampu. Dia aja, kan gitu. Yang kedua, Tuhan memampukan orang yang mau. Saudara, Tuhan memberikan Musa wibawa untuk dia didengarkan oleh orang Israel. Buktinya pada waktu dia sudah pergi ke tanah Mesir, ketemu dengan para pemimpin Israel di sana dan menyampaikan semua yang Tuhan firmankan, saudara, dia didengarkan kok. Tuhan berikan Musa otoritas waktu dia harus berhadapan dengan Firaun. Bahkan Tuhan perlengkapi dengan kemampuan karunia mujizat. 10 tulah, wow. Kurang luar biasa apa sih? Tinggal cetik, air jadi darah. Tinggal bersiul, lalat datang. Ya kan? Tinggal tepuk tangan, plok, katak datang. Wah, bukan sulap, bukan sihir. Tuhan memberikan kemampuan. Betul? Bulan lalu kita ada dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Ya kan? Kita bahas tentang karunia-karunia manifestasi Roh Kudus. Siapa yang percaya sudah punya karunia itu? Waduh, belum banyak. Kayaknya harus ulang lagi 10 hari nih. Harus diulang lagi khotbahnya kayaknya 10 karunia nih. Masih banyak yang gak yakin, saudara. Nah, saya suka ayat ini nih. Filipi 2 ayat 13. Dikatakan seperti ini. For it is God which work in you both to will and to do of his good pleasure. Versi The Message-nya bilang begini. That energy is God energy. An energy deep within you. God himself willing and working at what will give him the most pleasure. Artinya begini. Tuhan itu akan memberikan kepada kita semua, baik itu kerinduan maupun kemampuan. Kata kemampuan di situ pakai kata energeia, yang artinya adalah begini, bekerja dengan kekuatan superhuman. Wow. Musa mengalami itu. Iya enggak? Di Mesir dia harus berhadapan dengan imam-imam penyembah berhalanya Mesir, saudara. Yang jumlahnya puluhan ratusan. Tapi Musa menang kok.
Tuhan berikan kemampuan. Yang ketiga, Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencananya. Buktinya apa? Tuhan berikan tongkat. Tongkat itu yang bisa jadi ular, ya kan? Mengalahkan semua ular dari para pendeta-pendeta, imam-imam berhala yang ada di Mesir. Dengan tongkat yang sama, saudara, Musa bisa membelah laut Teberau. Ya kan? Luar biasa kan? Di depan ada laut, di belakang ada pasukan Firaun mengejar. Apa yang Musa lakukan? Santai, tenang, sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Santai, tinggal angkat tongkatnya. Set, laut terbuka. Sudah pernah bayangin itu enggak? Saya waktu bayangin itu kayak, wih gila. Luar biasa kan? Tinggal angkat tongkat doang. Tuhan yang menyediakan semuanya. Tuhan memberikan rekan kakaknya Harun. Tuhan berikan orang-orang dengan kemampuan khusus untuk membantu Musa. Apalagi Tuhan menyediakan kebutuhan logistik bangsa Israel di padang gurun. Ada mana, burung puyuh datang dari langit. Air dari gunung batu, tinggal diketok aja gunung batunya keluar air. Ada tiang awan yang melindungi mereka waktu siang supaya mereka tidak kepanasan. Ada tiang api yang melindungi mereka waktu malam supaya mereka tidak kedinginan. Tuhan sediakan semuanya. Jadi untuk apa lagi kita takut dan khawatir? Untuk apa lagi, Saudara? 2 Petrus 1 ayat ketiga. Dikatakan begini, dengan kuasanya sendiri Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup untuk Tuhan itu susah, mengerjakan panggilan Tuhan itu susah, ada yang salah dengan kita. Kenapa firman Tuhan bilang, Tuhan sudah sediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Tuhan sudah sediakan. Kuncinya cuma kita mau atau enggak. Kita mau enggak pergi. Kemana? Kemanapun Tuhan utus. Kepada siapapun Tuhan mau. Pergi tidak berarti harus kita pergi ke Papua gitu ya. Enggak. Tapi kemanapun Tuhan mau kita pergi. Ketemu dengan seseorang. Menyampaikan kebenaran. Ketemu dengan orang lain. Menolong mereka. Banyak hal. Tuhan mungkin utus kita membangun sesuatu seperti Nuh. Kuncinya mau apa enggak. Ayat terakhir. Saya minta teman-teman PAW naik ke depan. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Then the Lord will always be your guide. Tuhan yang akan menuntunmu. Tuhan yang akan memberikan arah. He will give you to plenty of everything. In a country where the sun is burning everything. And He will make your body strong. You will be like a well where the water never stop coming. Ayat ini diterjemahkan dengan satu kalimat. Where God guides, He provide. Where God guides, He provide. Sesederhana itu. Waktu Tuhan yang tuntun, Tuhan yang akan menyediakan semuanya yang kita butuhkan. Kuncinya ada di langkah yang pertama. Mau atau tidak. Kalau kita ngomong kita mau, maka itu berarti kita siap membayar harganya. Karena untuk hidup dalam panggilan Tuhan, kita harus korbankan ego, korbankan kenyamanan. Ini yang seringkali manusia nggak siap. Tapi kalau saudara baca semua tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, mereka korbankan semua kenyamanan mereka. Mereka nggak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan, aku dapat apa? Saudara, Musa itu nggak masuk ke tanah Kanaan. Nggak masuk. Dia cuma lihat dari atas gunung, itu loh tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Dia nggak bisa masuk. Tapi Musa tidak pernah mengeluh.
upah kita mengikut Tuhan itu cukup kita dapatkan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Kuncinya apa saudara? Apakah kita mau atau tidak? Saya sudah bangkit berdiri bersama-sama.